Oke, ayo rekor ya. Oke bro, aduh, kumaha kabarna ya? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar balik? Alhamdulillah oge lah kieu Waduh, Eh, udah lama sudah heeh, lama tidak berjumpa, ieu padahal tadi ngopi. biasalah lagi pandemi Kesibukan naon bro? Seperti biasa lah, kuli masih Oh ya kuli. masih, masih mengabdi Iya, pada negara masih. Ini bro, tadi kan orang habis belajar virtualnya, kayak hal-hal anu kurang bingung ngebahas tentang reformasi bro tadi teh. Tapi orang teu paham mau dimaksud reformasi teh naon bro Naon sih reformasi teh bro? bingung untuk ngebahas reformasi ya, karena kan kalau saya posisi sebagai pemateri, aduh masih belum mumpuni lah. Anggap saja ini obrolan 2 teman di warung kopi. Jadi jangan dianggap terlalu serius, jadi apa yang saya katakan itu ya hanya pemikiran liar saya. Nah jadi mungkin kalau kata saya, reformasi itu kan kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu perubahan secara dramatis untuk perbaikan baik dari segi agama, politik, ekonomi di suatu masyarakat atau negara. Nah, jadi kalau menurut saya reformasi itu merupakan, suatu perubahan di suatu negara yang sistem pemerintahannya ketika itu sudah ada, tapi ingin menuju ke arah yang lebih baik. Nah, Hmm, mungkin kalau kita lihat sedikit berbicara sejarah, di Indonesia itu kan masa reformasi ini peralihan dari pemerintahan Soeharto ke B.J. Habibie ketika itu ya di tahun hmm. 98. Nah, mungkin ketika itu kalau kita lihat fenomenanya, di pemerintahan Soeharto berarti kan kalau adanya keinginan rakyat untuk reformasi, berarti ada yang perlu diperbaiki, nah baik dari segi politik, ekonomi ketika itu. Nah mungkin itu ya yang saya lihat, apa itu reformasi itu. Jadi Nah tapi ya ide awal nama semacam perbaikan menurutnya ini teh iya, reformasi teh. istilahnya tuh adanya ketidakpuasan rakyat terhadap, Eh, kondisi pemerintahan pada saat itu. Nah maka dari itu ada keinginan dari rakyat untuk merubah se suasana baru lah, ingin ke suasana baru gitu. Ya Berarti kayak hubungan lah, mhm. kayak hubungan, kalau udah bosen kan bisa cari yang baru. Nah Oh, gitu. reformasi teh udah berapa tahun sih ayeuna teh? Mungkin kalau kita 98 itu Eh, udah hampir 22 tahun kita. Oh, 20 mau jalan 23, udah kir- cukup lah kira-kira untuk nikah 23. kira-kira 23 tahun petanya reformasi berjalan kumaha sih ayeuna keadaanna gitu. Gambaran dina reformasi yang udah 23 tahun eta. Gimana ya, kalau melihat kondisi sekarang, mungkin karena dulu kan perbaikan dari pemerintahan yang sudah ada ke pemerintahan-pemerintahan yang sekarang. Nah, kalau kita lihat, mungkin kan pas ketika awal adanya reformasi ini, tujuan masyarakat istilahnya tuh melengsarkan Presiden Soeharto ketika itu, ada beberapa, keinginan masyarakat yang diperbaiki. Hmm, Contohnya sistem politik. hmm, Nah, politik kan ketika itu sistem kepartaian ketika masa pemerintahan Soeharto kan sangat terkungkung sekali. hmm, Bahkan kebebasan berkumpul juga kan dibatasi. hmm, Nah, mungkin di masa sekarang itu ada sedikit kebebasan lah untuk ya seenggaknya berkumpul, hmm, begitupun berkumpul membentuk partai ya. Makanya sekarang kan mulai bermunculan partai-partai baru, apalagi di pemilu 99 kan, sampai berapa hmm, partai, 33 partai ya kalau nggak salah. hmm, hmm. Nah itu dari segi politik. Terus dari segi, eee, apalagi ya, mungkin di masa sekarang ya mungkin yang paling mencolok ya politik sih, yang Dari segi asalnya mungkin politik. pemilu Kalau dari
Segi Apa? ekonomi, Bro. Ekonomi, sosial, pendidikan, Nah, hukum. mungkin Kumaha tah kalau reformasi 23 tahun teh. kalau dari segi ekonomi mungkin saya melihatnya mungkin ada beberapa pandangan ya, Mhm, karena saya tidak hidup di masa Orde Baru ketika itu mhm, dan hanya hidup di masa akhir Orde Baru dan itu pun saya masih usia anak-anak. Nah, kalau melihat perbandingan ekonomi mungkin untuk sekarang katanya, eee, untuk ekonomi ya kita agak sedikit lebih maju. Yang dulu kan istilahnya tuh ada pergeseran yang dulu kita lebih ke ekonomi kerakyatan yang notabene maksud dari kerakyatan ini peran petani itu lebih diunggulkan ketika masa Orde Baru. mhm, Tapi ketika masa sekarang mungkin agak sedikit bergeser yang asalnya dari pertanian mulai ke istilahnya tuh, ya perusahaan. Jadi mhm, adanya pergeseran mata pencaharian yang asalnya petani mungkin sekarang lebih kebanyakan menjadi buruh pabrik. mhm, Nah itu sih kalau dari ekonomi. Kan kalau dari segi sosial, ya mungkin kalau sekarang dari segi sosial lebih bebas ya, dengan diakuinya, eee, Konghucu sebagai, mhm. agama atau kepercayaan. Mungkin kalau ketika zaman Orde Baru kan ada sedikit, eee, apa ya, anggapan terhadap etnis tertentu gitu. Mhm. Nah mungkin di masa sekarang Menurut kan agak sedikit heeh, kebebasan lah. iya iya. Menurut idenya, di antara sekian banyak aspek gitu nya, hasil dari reformasi, aspek mana sih anu kirana bisa oleh barudak ngora gitu ya, anak muda lah memperbaikinya gitu, sedikit demi sedikit, kira-kira yang penting gitu untuk ke depanna gitu, yang mana tah di antara sekian Kalau banyak aspek tadi teh? kalau menurut hemat saya, kayak kan di masa, reformasi sekarang ini justru peran peran pemuda ya khususnya kalangan dari yang berpendidikan lah, mahasiswa itu harusnya, menjadi, bukan agen obceng lagi ya, tapi controlling pemerintahan untuk masyarakat atau untuk rakyat. Nah, kenapa? Karena bisa kita lihat, oke, secara sistem, demokrasi di masa reformasi ini berjalan cukup baik, di mana suara rakyat itu menentukan sekali di pemilihan umum, baik pemilihan umum, pemilihan daerah. Nah, Mmm, tapi, peran rakyat itu hanya dijadikan sebagai, eee, pendulang suara partai saja. Jadi apabila sedang musim pemilu, itu rakyat didekatinya sangat dekat sekali, bahkan mungkin pernah melihat meme yang seorang nenek-nenek ketika masa pemilu, si pejabatnya yang suntangan ke nenek-nenek itu, tapi ketika mhm. sudah menjadi pejabat, malah kebalik, nenek-neneknya yang Nah, suntangan. Nah, itu kan bisa diperlihatkan gitu. Jadi ketika sudah terpilih, seperti diabaikan, tapi ketika belum terpilih kan sangat dekat sekali, yaitu kayak cowok ngedeketin cewek yang lagi PDKT, ketika PDKT-nya menggebu-gebu, tapi heeh. ketika udah jadian kan melempem lagi. Wah, Mungkin itu sih. Nah, maka dari itu peran mahasiswa yang istilahnya tuh ya, kalangan yang berpendidikan, ya mhm, harus sebagai kontrol gitu terhadap pemerintahan. mhm, Karena, saya pikir DPR itu bukan perwakilan rakyat kalau melihat, eee, kondisi seperti ini, tapi malah jadi dewan perwakilan partai yang dipilih oleh rakyat. mhm, Nah, makanya kan kalau, eee, pro terhadap rakyat, ya pasti kebijakan-kebijakan kan akan sangat, enak untuk rakyat gitu. Contohnya kan ada Omnibus Law yang sangat berpengaruh ke segala bidang, bahkan ke dunia pendidikan. oh, bener bener. Tuh. Jadi kudu melek politik meureun ya, naon Iya, teh, anak di muda masa teh ya sekarang mah anak ya di muda dalam reformasi teh. iyalah harus melek politik karena kalau tidak tidak melek politik siapa siapa gitu yang akan berperan di dunia politik. Masa
yang berperan di dunia politik partai lagi gitu. Ya benar. Oke ya, ada lumayan ya pencerahan ya daripada tadi orang belajar virtual, biar ngerti gitu. Sekarang mah orang ada pencerahan ya tentang reformasi. Gitu. Tapi sebelum diakhirinya ya orang tanya-tanya lah ini mahnya pesan tuh untuk anak muda khususnya gitu berkaitan dengan kuduna kumaha sih di dalam mengisi reformasi ini gitu supaya ke depannya reformasi teh lain cuma bungkusnya aja gitu tapi benar-benar kurang mengisi gitu kira-kira ya pesan deh nih yang baru udah ngora. Ya selain melek politik untuk generasi muda, mungkin pesan saya, eee, sangat penting sih untuk belajar sejarah, karena dalam Sejarah. belajar sejarah, kita tidak hanya mengetahui peristiwa sejarah saja, tapi ingat di balik peristiwa sejarah itu ada nilai yang terkandung. Ada nilai yang Nice. terkandung dalam, peristiwa sejarah, itu pasti akan terulang di suatu masa yang akan datang. Contoh, mungkin kita sudah mengenal yang namanya, masa reformasi, yang di mana mahasiswa menduduki gedung DPR dan MPR. Nah, begitupun sekarang kita lihat yang terjadi di Amerika, kan itu peristiwanya berbeda, tapi lihat fenomenanya sama. Ya, Masa mirip pendukung mirip. Donald Trump itu datang ke parlemen, menduduki parlemen untuk melakukan sidang rakyat atau sidang istimewa yang menggagalkan pemenangan Joe Biden. Nah, kalau di kita kan ingin melakukan sidang rakyat untuk memakzulkan, nah itu sih. Nah, maka dari itu ya belajar sejarah itu jangan hanya mengingat waktu saja, tapi ingat nilai-nilai yang terkandungnya. Ah, benar. Karena peristiwa sejarah meskipun tidak akan terulang di masa yang akan datang, tapi fenomenanya pasti akan berulang di masa yang akan datang. Itu Ya, sih jas pentingnya. merahnya jangan sekali-kali Nah, itu meninggalkan sih sejarah. kalau kata Bung Karno Oke, itu. sip bro. Aduh, nuhun pisan nih sharing-sharingnya tercerahkan pisan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat oke untuk khalayak. Amin amin. Ini tapi jangan dianggap serius lah, ini hanya obrolan dua kawan Santai. saja. Iya. Oke, siap. Oke, kapan-kapan kita lanjutkan deh ya. Oke, Ya, boleh ya boleh. anak lah diskusi-diskusinya, sharing-sharingnya. Mhm. Boleh boleh. Oke, Tapi nuhun lebih pisan. banyak peserta lebih rame. Oke, boleh. Oke, nuhun pisan bro ya. Sehat selalu, sukses selalu Amin di amin. karirnya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.